melakukan sesuatu hal ya, kebaikan, tapi lupa. Gitulah manusia ya kadang-kadang ya. Ya yang kayak gini nih sebenarnya yang bagus teman-teman ya. Pesan dari orang tua gitu kan yang selalu saya ingat. Ketika kamu memberi gitu, lupakan. Nggak perlu diingat lagi. Tapi kalau misalkan kamu ditolong sama orang lain, ingat gitu. Doakan selalu orang yang menolong kamu agar hidupnya senantiasa berkah ya, agar bisa lebih banyak lagi membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya dia gitu. Ya, teman-teman, di readingan kali ini Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan bawain tema tentang apa sih kamu ya. Tentang apa sih tentang kamu ya, tentang kamu kenapa gitu kan. Tentang hal-hal yang akan kamu terima dari kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan yang bahkan mungkin kamu sudah lupakan atau kamu udah nggak ingat lagi ya. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like and give a positive comment. So I will play with beautiful word for you. General reading, timeless reading, so anytime kalian mau dengerin boleh ya. Dan tentunya buat siapa aja, terutama buat teman-teman yang mau belajar barengan sama Oracle Card Indonesia ya. Oke, teman-teman, let's go merapat cuy. Seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 story ya teman-teman ya, 3 cerita. Jadi kamu tidak perlu yang namanya pick a card, tidak perlu memilih cerita ataupun tidak perlu memilih kartunya yang mana. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya, siapa tahu ya. Siapa tahu ternyata kebaikan yang kamu lakukan selama ini tuh banyak banget gitu ya, sehingga berbuahnya di bagus banget gitu. Oke ya teman-teman ya, kita baca yuk ya. Di story yang pertama buat kamu ya, apa sih yang dulu pernah kamu lakukan ya, hal-hal baik yang dulu pernah kamu lakukan sehingga semesta ini memberikan kamu juga hal-hal yang baik ya, seperti itu. Coba kita lihat. Oke, apa sih hal-hal yang pernah kamu lakukan sehingga hal-hal baik ya yang kita bahas di sini ya teman-teman ya. Hal-hal baik ya, attachment, ada attachment. Saturnus ini ya, planet Saturnus ini ya bercerita sebenarnya mengenai godaan, keterikatan ya, lalu juga keserakahan ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya seperti apa yang kamu lakukan, kamu ya melakukan hal-hal yang baik dengan selalu memilih jalan hidup yang baik dalam hidup. Walaupun gak dapat dipungkiri teman-teman, hidup kamu tuh deket banget dengan yang namanya godaan-godaan yang luar biasa enaknya ya, gampang banget gitu kan ya, seperti itu. Tapi kamu cukup tahu bahwa itu hal yang salah, itu hal yang kurang bener, itu hal yang gak baik ya kayak gitu. Terjebak-jebak dalam hubungan-hubungan yang sesaat, kesenangan-kesenangan yang sesaat ya, dan itu kamu gak lakukan. Kamu memilih untuk selalu memilih jalan yang baik. That's good teman-teman ya, nggak gampang loh, nggak gampang. Banyak sekali orang-orang yang terjebak dalam kesenangan sesaat hanya karena egonya mereka itu kan. Contoh korupsi ya kan, itu kan hal yang godaan-godaan dimana kita sebenarnya bisa menolak gitu, tapi kenapa kita memilih untuk itu gitu ya. Oke, apalagi gitu kan, harta, tahta, dan wanita ya seperti itu godaan-godaan ya, dimana kalau pas porsinya ya kita bisa memanfaatkan situasi dan kondisi dengan baik, itu akan jadi berkah gitu kan ya, dilakukan dengan memilih jalan yang baik, memilih jalan yang positif ya, dengan kepandaiannya kamu, dengan kepintarannya kamu, itu pas ya. Tapi kalau dilakukan dengan jalan pintas, dengan jalan nyakitin orang lain ya, ini pasti nggak bagus juga ya, seperti ini. Lalu juga nih teman-teman ya, ini hal-hal yang kamu tuh gampang banget ya kan. Sebenarnya ada tawaran-tawaran untuk hubungan-hubungan yang berbahaya gitu, bahwa mungkin kamunya jatuh cinta dengan orang yang sudah punya pasangan gitu kan ya, atau kamunya udah punya pasangan, kamu tertarik dengan orang lain, ataupun orang lain yang tertarik dengan kamu, dan mereka oke, nggak masalah gitu kalau misalkan kamu udah punya pasangan, tapi kamu memilih untuk enggak gitu. I'm so sorry, I have kamu punya yang namanya pasangan dan kamu menghargai dan sebagainya. Ibaratnya kamu menghargai bahwa ada orang yang sayang sama kamu gitu kan, tapi kamu memilih untuk tidak melakukan hubungan-hubungan gelap dan berbahaya ya kan ya, berbahaya banget gak sih? Ya kan, ntar jadi lagunya ini dong, apa namanya, Sevi. Ya kayak gitu banget gak sih teman-teman ya. Lalu juga nih teman-teman ya,
kamu pernah berada atau terjebak dalam hubungan yang sulit gitu. Cuman kamu memilih keluarga kamu memilih untuk ya udah deh aku lepaskan yang ini gitu kan, aku lepaskan. Mungkin ya dia tidak membawa kebaikan nantinya ya. Gimana enggak gitu kan, baru pacaran aja udah ribut gede sama keluarga gitu. Nah, ini ada hal-hal seperti itu dan kamu akhirnya bisa ya namanya melepaskan hal tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa yang orang aja mungkin susah gitu. Tapi kamu bisa move on dengan ya udah deh gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang kita bakalan baca ya teman-teman ya, berkaitan dengan siapa aja sih ya, berkaitan dengan siapa aja dan ciri-ciri orang ya yang berkaitan dengan hal-hal yang kamu akan terima ini, hal-hal baik yang kamu akan terima ini. Oke, berkaitan dengan siapa aja. Oke, alright. Ada reality di sini berkaitan dengan orang yang ciri-cirinya ya. Ini bisa jadi ini orang yang realistis, logis banget ya. Orangnya logis, lalu juga orangnya itu kaku, suka dengan sesuatu hal yang struktural, keterikatan. Bisa jadi ini orang tua juga bisa ya teman-teman ya, karena ini orangnya kayak saklek banget, harus. Ibaratnya kalau misalkan kamu berhubungan dengan seseorang dan itu dirasa tidak sesuai dengan ibaratnya keluarga kalian punya budaya atau apa ya, orang tua ini akan selalu mengingatkan gitu. Terlepas dari orang tua ini apakah orang tua kamu atau seseorang yang dituakan ya dalam keluarga ya, seperti ini teman-teman ya. Lalu juga sosoknya kaku dan orang ini mau menang sendiri, cuman dia ini adalah orang yang bisa bertanggung jawab atas omongannya dia sendiri. Jadi kalau misalkan dia bilang bahwa pasangan kamu nih kayak begini gitu kan, sebaiknya kamu pertimbangkan lagi, karena dia tidak melakukan hal itu, dia bisa bicara hal tersebut gitu. Jadi benar-benar man of word ya, benar-benar benar-benar word to talk gitu ya, seperti itu. Dan ada hand of Fatima. Ini orang yang kayak gimana sih? Ini orang yang kadang-kadang itu bijaksana sih. Jadi kelihatannya dia itu kayak jahat gitu ya, kayak nggak mau ngertiin kamu, tapi padahal dia adalah orang yang bisa mengerti kamu gitu, karena dengan posisi yang sulit ya, dia mencoba menjabarkan ini loh kemungkinannya akan seperti ini kalau misalkan kamu jalan seperti ini gitu. Dia bisa banget yang namanya menjabarkan hal-hal yang seperti itu ya. Ini di hand of Fatima yang ini. Lalu kita akan bahas mengenai from nothing to everything. Memang ini adalah orang yang dikirimkan kamu gitu, orang yang mungkin enggak kamu harapin gitu kan, orang yang benar-benar bisa mengeluarkan kamu dari fantasi-fantasi yang mungkin selama ini ada di pikiran kamu, ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu. Nah, seperti ini adalah orang yang seperti itu ya teman-teman ya. Lalu hal baik apa yang kamu akan terima? Coba kita akan lihat ya satu kartu teman-teman ya. Kita akan lihat di satu kartu hal-hal baik apa yang akan kamu terima. Ini berkaitan dengan komitmen teman-teman ya, hal yang mungkin kamu udah selama ini udah lakukan gitu kan, terus menerus, dan akhirnya ini berbuah jadi hal-hal yang baik ya, seperti ini. Jadi lebih ke mungkin ini kayak kamu disayang sama keluarga pada akhirnya gitu kan, lalu juga menemukan orang yang tepat dalam kehidupannya kamu gitu ya. Jadi orang yang mau komitmen juga sama gitu kan dengan kamu, yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang ada di keluarga kamu gitu. Jadi kamunya udah nggak kesulitan lagi kan ya, karena kemarin-kemarin mungkin kamu terjebak dalam hubungan-hubungan yang secara keluarga itu susah diterima ya, seperti itu. Oke ya, ini adalah cerita atau story yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke story yang kedua ya teman-teman ya. Story yang kedua coba kita lihat ada apa sih ya. Apa yang kamu pernah lakukan, hal-hal baik ya yang dulu pernah kamu lakukan sehingga semesta juga memberikan hal-hal yang baik pula. Apa sih ya? Coba kita lihat, ada strength, ada vision, dan juga ada freedom. Oh, good. Ini hal yang baik apa sih ya? Hal yang baik apa? Kalau kita lihat di sini ada vision ya. Kamu rela banget berjuang ya. Untuk apa sih? Menempuh ya pendidikan, lalu juga kerja ya di luar kota, di luar negeri gitu kan, untuk orang yang kamu sayang ya, seperti ini. Jadi enggak yang namanya kamu berpikir untuk kesenangan kamu sesaat aja, tapi kamu berpikir jangka panjang. Ya udah deh, nggak apa-apa gitu kan. Sekarang ini mungkin aku harus keluar kota dulu, jauh dari keluarga, jauh dari orang yang kamu sayang, tapi
nggak masalah gitu loh ya, kamu melakukan pengorbanan seperti itu ya. Ini termasuk hal-hal baik loh teman-teman ya. Jarang ada orang yang mau berkorban kayak gitu tapi tetap lurus-lurus aja gitu ya. Banyak yang tergoda juga banyak teman-teman ya, seperti itu. Lalu ada strength ini adalah kamu seringkali berada di kondisi dimana harus sebenarnya untuk bisa memicu kamu untuk nggak sabar itu banyak gitu. Cuman kamunya bisa sabar untuk menghadapi problem-problem yang ada dalam kehidupan kamu, seperti itu. Seperti contohnya ada satu relationship yang kamu rasa nggak bawa kebaikan buat kamu, tapi kamu tuh mau belajar untuk melepaskan, walaupun mungkin ya ada ceritanya untuk kamu keluar kota, keluar negeri itu kan, untuk bisa melepaskan atau untuk bisa move on dari hal-hal yang menurut kamu itu adalah hal yang kurang baik ya untuk hidupnya kamu. Jadi kamu mau dan mampu untuk belajar melepaskan dengan kesabaran tentunya ya, seperti itu ya. Kayak gitu sih teman-teman ya. Lalu juga freedom, kamu sebenarnya bisa bebas, kamu sebenarnya bisa memilih untuk hidup kamu sendiri, cuman kamu mau yang namanya kehilangan kebebasannya kamu gitu kan, hanya untuk seseorang yang kamu sayang. Nah kayak gitu. Jadi aturan-aturan yang diterapkan, kamu berkorban untuk itu. Bahkan ketika kamu harus keluar kota aja gitu kan ya, dan sebagainya, kamu melakukan untuk orang-orang yang kamu sayangi, untuk orang-orang yang kamu cintai gitu teman-teman ya. Ini oke sih ya, as long as nggak dilakukan dengan menderita lela gitu kan, tapi dilakukan dengan senang hati, that means bagus ya. Ini yang akan kamu terima nanti ketika kita memang berusaha dengan baik gitu ya teman-teman ya, tanpa adanya gejolak emosi yang membuat akhirnya jadi ini dong ya, jadi hal-hal baik yang datang jadi nggak jadi ya. Lalu berkaitan dengan siapa aja sih ya, coba kita lihat berkaitan dengan siapa aja dan ciri-ciri orang yang berkaitan dengan siapa aja. Ini berkaitan jelas dengan orang yang tinggalnya jauh di luar kota. Nah no wonder ya, mungkin kalian kepisah juga ya. Ini bisa jadi teman juga ya, bisa jadi orang yang orang dengan hubungan yang masih, sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini ya teman-teman dia, ini berhubungan dengan orang-orang yang masih berhubungan tapi gantung gitu loh sama kamu gitu. Jadi pasangan sih tapi gantung juga statusnya, nggak jelas gitu ya, berhubungan dengan orang-orang yang seperti ini teman-teman. And then cuman bagusnya kamu tuh ikhlas loh ya, maksudnya melakukan hal-hal ini untuk orang yang kamu sayang gitu, walaupun mungkin ya kita nggak tahu ya nantinya hasilnya kayak gimana, tapi kamu ikhlas gitu loh, ikhlas ya, walaupun ada cerita-cerita kamu pernah ya mengalami hal tersebut dan kepingin banget ya namanya move on ya, seperti itu. Nah ini juga nih, ini kalau dilihat dari sini sebenarnya ini berhubungan dengan orang yang sebenarnya kamu sayang banget ya, kamu sangat sayang banget, the right choice ya. Ini adalah tentang orang yang kamu sayang banget, tapi ternyata ya mungkin aja dia bukan seseorang yang dikirimkan alam semesta ini untuk terus-terusan barengan sama kamu. Jadi mungkin mampir sejenak, tapi tidak yang namanya tidak untuk kamu gitu loh teman-teman ya, hanya mampir sejenak aja gitu. Cuman kamu sayang banget gitu, kamu cinta banget sama orang ini ya, seperti itu. Nah bagusnya ya ini berhubungan dengan banyak rahasia-rahasia yang ditutupi, banyak perasaan-perasaan insecure di sini ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi hubungan yang kayak gini nih, hubungannya jauh ya, berhubungan dengan orang yang jauh sama kamu, berhubungan dengan orang yang kamu sayang banget ya, sampai kamu mampu mengorbankan segala sesuatunya. Tapi ternyata ya alam semesta menghendaki hal yang lain seperti ini. Lalu hal-hal apa aja sih yang akan kamu terima ya, karena kamu baik ya, kamu ikhlas dengan orang ini walaupun apapun yang terjadi ya. Coba hal-hal baik apa yang akan kamu terima teman-teman ya. Ada hope, ada harapan ya, ada harapan di sini. Kalau misalkan ditanya ada apa sih hal-hal baik yang akan terjadi dalam kehidupan kamu ya, seperti ini. Jadi yang bisa kamu dapatkan adalah peluang dan kesempatan. Mimpi kamu yang selama ini mungkin hanya jadi impian ya, kamu bakalan dapatkan gitu, seperti itu teman-teman ya. Dapat mimpi harapannya kamu yang selama ini kayak jauh banget di awang-awang gitu kan, ternyata bisa kamu dapetin gitu teman-teman ya. Ini yang kedua ya teman-teman ya. Ini lebih ke ini ya, impiannya kamu sendiri ya, pribadi atau personal ya teman-teman ya. Whether apapun impiannya kamu ya, ini bakalan terjadi
terjadi dalam hal dekat. Peluangnya tuh ada gitu loh, peluangnya akhirnya kamu dapetin ya, seperti itu. Lalu kita akan menuju ke story yang ketiganya kamu. Story ketiga, apa sih yang dulu pernah kamu lakukan ya, hal-hal baik yang pernah kamu lakukan sehingga semesta ini juga memberikan hal yang baik pula gitu. Ada balance di sini. Ada illusion. Apa yang pernah kamu lakukan ya? Kamu punya kesempatan untuk gak jujur sama orang. Kamu punya kesempatan untuk ibaratnya nipu orang lah gitu kan, untuk keuntungannya kamu. Tapi ini kamu gak lakukan loh. Ini kamu gak lakukan. Bahkan kamu memilih untuk apa? Tidak terjebak ilusi, tapi kamu membayar seimbang gitu kan. Apa yang kamu lakukan, walaupun itu mungkin jadi pengorbanan yang luar biasa banget gitu ya. Pengorbanan banget ya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya kamu ya, seperti ini. Jadi pengorbanan yang luar biasa banget. Kamu mungkin gak dianggap dan apa, tapi kamu tetap memilih hal yang baik ya, walaupun mungkin ada potensi-potensi loh ini ya. Ibaratnya kamu bisa aja nggak jujur, tapi kamu selalu memilih untuk jujur ya. Lalu ada balance di sini. Ini adalah tentang ketidakadilan yang kamu pernah dapatkan ya. Diperlakukan gak adil banget, dikhianati orang yang kamu percaya ya. Hal seperti ini loh teman-teman ya. Jadi kamu pernah banget yang namanya disakiti orang ya. Kamu udah jujur luar biasa, tapi kayak gitu ya, diperlakukan kayak gitu. Kamu udah ibaratnya percaya banget sama orang ya, tapi kayak gitu juga gitu ya, nggak dipeduliin juga ya, kayak gitu sih teman-teman ya, kayak apa yang nggak dianggap lah ya, seperti itu. Lalu juga ujian-ujian yang luar biasa dan bukan hal yang menyenangkan ya teman-teman ya, kayak gitu nih. Ada banyak hal nih yang pada akhirnya berbuah jadi ini cerita yang luar biasa apa ya, sedih banget iya, terluka banget iya gitu kan, dikhianati iya gitu loh teman-teman ya, kekecewaan banget juga iya gitu ya, hal-hal seperti ini. Oke ya, ini berkaitan dengan siapa aja dan ciri-ciri orang yang berkaitan dengan cerita ini ya teman-teman ya. Coba kita lihat berkaitan dengan siapa aja. Kalau dilihat di sini ya, secara ciri-ciri ini orangnya bisa jadi adalah orang yang suka mengambil keuntungan dari orang lain ya. Jadi ngomongnya gede banget gitu kan, tapi nggak ada wujudnya gitu, tapi dia suka nipu sana sini gitu ya. Jadi orang yang suka memanfaatkan situasi dan kondisi dengan pinter banget, cerdik tapi lebih ke arah licik gitu teman-teman ya. Cerdik licik, usianya bisa jadi sama atau lebih tua gitu, terus orangnya kaku banget dan jaim banget orangnya. Jadi ini dia yang dinamakan ngomongnya gede banget gitu kan, tapi ternyata pada kenyataannya itu nggak ada gitu ya. Seperti itu sih teman-teman dia. Orangnya nggak tulus ya, dan kompor banget. Jadi kalau misalkan deket sama dia tuh kudu hati-hati banget ya teman-teman ya. Hati-hatinya kenapa? Karena omongan A tuh bisa jadi B gitu kan, nyampe ke telinganya orang lain ya bisa jadi Z gitu ya, kayak gitu teman-teman ya. Lalu juga nih hal-hal yang membuat capek sama dia tuh kayak capek banget dan ya capek banget gitu, karena segala sesuatunya kayak diputar balikin gitu banget gitu loh teman-teman ya. Dan emang susah sih kalau ngadepin orang kayak gini ya, sebaiknya kayak ngasih jarak aja kan jauh lebih baik ya sebenarnya sih, kayak gitu. Lalu juga nih teman-teman ya, problem-problem yang terjadi kadang-kadang kita juga perlu yang namanya melihat dengan sudut pandang yang luas ya, seperti itu. Karena orang ini memang benar-benar banget gitu bisa arrange story itu yang benar-benar luar biasa, yang bisa banget yang namanya dipercaya sama orang segitunya gitu loh. Padahal mungkin sebenarnya ceritanya tuh nggak kayak gitu loh teman-teman ya. Ya, cuman emang luar biasa sih orang ini, luar biasa omongannya tuh luar biasa banget ya. Lalu hal-hal baik apa sih yang kamu bakalan terima ya? Coba kita lihat hal-hal baik apa yang kamu bakalan terima. Oke, ini ada expression teman-teman ya. Ini ada expression. Ini sebenarnya tentang emosi kamu, perasaannya kamu. Kalau dilihat di sini ya, secara emosi yang tadinya kamu terkuras dan capek banget gitu kan ya, ini pada akhirnya bisa lah yang namanya terbuka satu persatu gitu. Jadi apa-apa yang kamu harus bertanggungjawabkan gitu kan untuk satu problem yang besar kemarin yang bukan tanggung jawabnya kamu ya, akhirnya bisa terbuka yang mana sih yang salah sebenarnya gitu kan ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi
Bagus ya, ini terbuka satu persatu dan kamu nggak harus lagi menanggung hal yang harusnya kamu nggak tanggung. Kan ada ya, karena omongan seseorang gitu kan, ya kamu akhirnya harus bertanggung jawab atas hal yang kamu nggak lakuin ya, seperti ini. Jadi ini lebih ke kayak gitu sih teman-teman ya. Oke, ya ini adalah story pertama, story kedua, dan story ketiga. Dan untuk apapun yang kamu terima berkah ya, kemudahan yang lewat atau mampir dari orang-orang yang ada di sekitarnya kamu teman-teman ya, terimalah itu dengan apa? Dengan rasa syukur pastinya. Karena dengan syukur kita akan menarik kelimpahan-kelimpahan lain untuk masuk dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita komplain teman-teman, ya seperti itulah yang akan datang dalam dan hadir dalam hidupnya kita. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story dengan tema yang berbeda pastinya. Dan untuk teman-teman yang mau menuju ke Oracle Card Indonesia tanpa Soul Story, karena di sana ada dibahas untuk per masing-masing zodiak. Alright teman-teman, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.